Masih tetap bersama Etnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya, kita sudah membahas latihan ulangan bab 3, paket 1, sesi keempat. Di kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan latihan ulangan bab 3, paket 1, huruf C, dari nomor 1 sampai nomor 3. Matematika Kurikulum 2013. Langsung saja, mari kita simak. Kita lanjutkan pembahasan Matematika kelas 5 Kurikulum 2013. Di mana sesi sebelumnya kita telah membahas huruf A dan huruf B. Sesi kali ini kita lanjutkan membahas huruf C dari nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar beberapa tempat berikut pada bidang koordinat yang telah disediakan. Nah, coba perhatikan kolom tabel ini teman-teman. Kita diminta untuk menempatkan gambar pasar, sekolah, puskesmas, toko kue, bank, dan taman. Nah, cara menempatkannya, contoh pasar, di mana pasar ini titik koordinatnya sudah diketahui D,4. Nah, D ini adalah sumbu X dan angka 4 ini adalah sumbu Y. Di mana sumbu X yang mendatar atau horizontal dan sumbu Y dari atas ke bawah atau vertikal. Nah, kita nanti mulai menentukan dari sumbu X lalu nanti sumbu Y. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Tentukan nama bangun yang terbentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan koordinat A 2,0, B 7,0, dan C 7,5. Nah, soal nomor 2 nih teman-teman, kita akan menggambarkan seperti ini. Oke, lalu nanti kita menentukan titik koordinat A 2,0, lalu titik B 7,0 dan titik C 7,5. Nah, kita tempatkan sesuai koordinat masing-masing. Nah, setelah itu baru nanti kita menentukan nama bangun ruang apa yang terbentuk yang telah kita hubungkan tadi dari titik koordinat masing-masing. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Sebuah kapal laut memiliki panjang 35 meter dan lebarnya 25 meter. Jika akan dibuat sebuah model kapal laut tersebut dengan lebarnya 50 cm, berapa cm panjang kapal laut pada model? Nah, soal nomor 3 teman-teman, perlu kita perhatikan. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu skalanya. Bagaimana cara mencari skalanya? Untuk mencari skalanya, kita tentukan terlebih dahulu lebar sebenarnya dan lebar model kapal. Nah, setelah kita tentukan, baru nanti kita mencari panjang pada kapal. Dengan rumus, skala kita kalikan dengan jarak sebenarnya. Oke? Dari soal nomor 1, 2, dan 3 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk ke pembahasan sesi kelima. Latihan ulangan bab 3 paket 1. Soal huruf C. Kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar beberapa tempat berikut pada bidang koordinat yang disediakan. Nah, coba perhatikan teman-teman, di mana kolom tabel ini kita diminta untuk menempatkan gambar pasar, sekolah, puskesmas, toko kue, bank, dan taman. Nah, cara membaca titik koordinat, jadi yang huruf D ini adalah sumbu X, angka 4 ini adalah sumbu Y. Oke, nah, yang mendatar ini teman-teman adalah sumbu X. Jadi dari atas ke bawah atau vertikal sumbu Y. Maka huruf D ini kita perhatikan teman-teman jatuh di bagian ini. Lalu Y-nya kita hitung teman-temannya dari bawah ke atas. Di sini Y-nya sudah diketahui angka 4. Maka kita hitung dari bawah 1, 2, 3, 4. Jadi gambar pasar ada di posisi kolom D baris ke-4. Jadi teman-teman dapat menempatkan gambar pasar ini di bagian kolom D baris ke-4. Oke. Soal huruf B. Sekolah, titik koordinatnya H1. Berarti H ini adalah sumbu X, angka 1 ini adalah sumbu Y. Dapat kita perhatikan teman-teman,
jatuhnya di sini. Nah, di kolom H-nya ada di sini. Lalu sumbu Y-nya angka 1, maka dapat kita hitung dari bawah 1. Nah, jadi sekolah berada di posisi kolom H baris ke 1. Jadi teman-teman juga dapat menggambarkan di posisi kolom ini. Oke, kita lanjut huruf C. Puskesmas. Nah, puskesmas titik koordinatnya A, 3. A ini adalah sumbu X, kita perhatikan jatuh di sini. Lalu sumbu Y-nya angka 3. Maka kita hitung dari bawah ke atas 1, 2, 3. Nah, gambar puskesmasnya jatuh di kolom A baris ke 3. Jadi teman-teman dapat menggambarkan di bagian kolom A baris ke 3. Oke, kita lanjut huruf D. Toko kue. Nah, toko kue titik koordinatnya C, 2. C kita perhatikan teman-teman, sumbu X-nya ada di sini. Lalu sumbu Y-nya angka 2. Maka kita hitung dari bawah 1, 2. Nah, disinilah gambar toko kue. Oke, kita lanjut huruf E. Bank. Nah, bank titik koordinatnya F5. Nah, F ini ada di sini. Lalu angka 5-nya kita hitung teman-teman dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti gambar bank ada di kolom F baris ke 5. Jadi teman-teman dapat menggambarkan di posisi titik koordinat kolom F baris ke 5. Di sini teman-teman ya. Oke, kita lanjut huruf F. Taman. Nah, taman titik koordinatnya E3. Nah, kita lihat teman-teman sumbu X-nya E jatuh di sini. Lalu sumbu Y-nya 3. Kita hitung teman-teman dari bawah. 1, 2, 3. Nah, disinilah titik gambar taman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di atas. Tentukan nama bangun yang berbentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan koordinat A 2,0, B 7,0, dan C 7,5. Nah, soal nomor 2 ini teman-teman, kita diminta menentukan nama bangun, lalu menghubungkan titik-titik koordinat dari A, B, dan C. Nah, coba kita perhatikan teman-teman, di mana yang mendatar ini adalah sumbu X. Jangan lupa teman-teman ya, ini sangat penting banget. Nah, yang mendatar adalah sumbu X. Lalu sumbu Y dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas adalah vertikal sumbu Y. Nah, kita akan tempatkan titik koordinat A, B, dan C. Nah, titik koordinat A teman-teman 2,0. Di mana angka 2 ini adalah sumbu X, 0 ini adalah sumbu Y. Maka dapat kita perhatikan angka 2 di sini teman-teman. Ini sumbu X-nya. Oke. Di sini angka 2. Lalu sumbu Y-nya kita tarik teman-teman, ada di sini 0. Sehingga titik koordinat A ada di bagian ini. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah titik koordinat A 2,0. 2 ini adalah X-nya, Y-nya 0. Oke. Lalu yang B. Yang B X-nya 7, Y-nya 0. Nah, kita perhatikan X-nya 7 di sini. Lalu Y-nya 0. Maka dapat kita perhatikan ada di sini. Jadi tetap di dalam garis ini teman-teman ya. Posisinya di sini. Nah, X-nya 7, Y-nya 0. Lalu yang C, X-nya 7 dan sumbu Y-nya 5. Maka kita perhatikan X-nya 7 ada di sini teman-teman. Nah, di sini titiknya ke angka 7 kita urut ke bawah karena X dulu yang kita cari. Lalu Y-nya 5. 5 di sini. Oke, berarti jatuhnya di sini. Kata temannya, saya ulangnya. Untuk mencari yang C ini, sumbu X-nya 7, sumbu Y-nya 5. Mencari sumbu X-nya yang bagian mendatar, kita perhatikan di sini angka 7, kita tarik teman-teman. Oke, nah ini adalah sumbu X. Lalu sumbu Y-nya angka 5, sebelah kiri kita ini kita urutkan ke angka 5. Nah, jadi sejajar teman-teman ya. Ini sumbu Y, lalu sumbu X-nya ke bawah, ke angka 7. Nah, setelah kita tentukan titik koordinat masing-masing A, B, dan C,
maka dapat kita hubungkan dari titik A, B, dan C menjadi bentuk bangun ruang. Oke? Nah, kita gambar teman-teman. Dari titik A, B, dan C kita hubungkan. Nah, ini adalah titik C, lalu kepanjangan teman-teman. Oke, kepanjangan. Lalu yang bagian ini titik A. Nah, setelah kita gambar, ini adalah titik A. Kita tulis teman-teman, titik A, titik koordinat 2,0. Oke, lalu yang B 7,0. Ini titik B, koordinat 7,0. Lalu yang C 7,5. Nah, coba kita perhatikan dari titik koordinat A, B, dan C. Apabila kita hubungkan, terjadi bangun ruang segitiga siku-siku. Oke? Jadi dapat kita tulis nama bangun ruang yang terbentuk dari titik A, koordinatnya B dan C adalah bangun ruang segitiga bangun ruang segitiga siku-siku. Nah, oke teman-teman ya. Jadi, dari titik A, B, dan C, apabila kita hubungkan, kita tarik garis, terbentuklah menjadi bangun ruang segitiga siku-siku. Nah, di mana titik siku-sikunya? Jatuh di titik B. Ini adalah titik siku-sikunya. Oke teman-teman ya. Nah, jadi dari titik A, B, dan C, apabila kita hubungkan, menjadi bangun ruang segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Sebuah kapal laut memiliki panjang 35 meter dan lebarnya 25 meter. Jika akan dibuat sebuah model kapal laut tersebut dengan lebar 50 cm, berapa cm panjang kapal laut pada model? Nah, kita ketahui terlebih dahulu di mana kapal laut memiliki panjangnya 35 meter dan lebarnya 25 meter dan lebar kapal laut pada model 50 cm. Nah, ditanya berapakah panjang kapal laut pada model? Nah, sebelum kita jawab teman-teman, kita harus tentukan terlebih dahulu skalanya. Bagaimana cara mencari skalanya? Untuk mencari skalanya, rumusnya jarak pada gambar atau JP kita bagi dengan jarak sebenarnya. Di mana jarak pada gambar 50 cm yang ini teman-teman. Oke, jadi jarak pada gambar JP ini adalah lebar kapal pada model 50 cm. Kita masukkan, lalu jarak sebenarnya 25 meter. Di mana jarak sebenarnya adalah lebar kapal laut sebenarnya yang ini teman-teman. Kita masukkan. Nah, sebelum kita bagi, coba kita perhatikan di mana 50 ini adalah satuannya cm, sementara bagian bawah jarak sebenarnya satuannya meter. Maka satuan meter ini kita ubah menjadi satuan sentimeter. Caranya, angka 50 ini kita pindahkan terlebih dahulu, lalu angka 25 ini akan kita kalikan dengan 100 cm. Kenapa dikali 100 cm? Coba diingat kembali teman-teman, apabila meter ke centimeter berarti turun 2 tingkat. Maka kita kali 100. Oke? Kita lanjutkan. Angka 5 ini kita turunkan terlebih dahulu. Ini kita selesaikan teman-teman ya. 25 dikali 100, hasilnya 2500. Nah, setelah itu kita kecilkan teman-teman. 50 kita bagi 50, 1. 2500 kita bagi 50, 50. Maka hasilnya 1/50. Di mana 1/50 sama saja dengan 1/50. Oke? Nah, dari skalanya kita sudah dapat teman-teman, maka kita dapat menentukan panjang kapal laut pada model. Dengan rumus, jarak pada peta atau jarak pada gambar, skala kita kalikan dengan jarak sebenarnya. Di mana skalanya 1/50 atau 1/50 yang ini teman-teman, yang tadi kita cari, kita masukkan, lalu kita kali dengan jarak sebenarnya 35 meter. Nah,
Karena satuannya meter, maka kita kali 100. Kenapa kita kali 100? Agar satuan meter ini kita ubah menjadi satuan sentimeter. Oke? Nah, ini kita selesaikan terlebih dahulu teman-teman. 35 kita kalikan dengan 100. Yang ini hasilnya 3500 cm. Jadi 35 meter tadi telah kita ubah satuannya menjadi 3500 dalam satuan sentimeter. Tinggal kita kalikan. 1/50 dikali 3500 cm adalah 70 cm. Agar mudah teman-teman, kita bagi 50. 1. 3500 kita bagi 50, 70. Nah, 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan 70, hasilnya 70 cm. Jadi, panjang kapal laut pada model adalah 70 cm. Oke, kita sudah menyelesaikan latihan ulangan bab 3 paket 1 sesi kelima. Di mana kita akan masuk membahas latihan ulangan bab 3 paket 1 sesi ke-6. Mudah-mudahan kita dapat belajar lagi teman-teman di hari berikutnya. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti sesi sebelumnya, silakan cari di playlist yang sudah disiapkan. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Dan juga tekan loncengnya teman-teman ya, agar bisa mendapatkan video terbaru lainnya. Apabila ada yang terlewatkan atau kurang teliti dalam pembahasan kita ini, mohon dimaafkan teman-teman karena kita saling belajar. Oke, terima kasih banyak. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.